Cara melepas poros engkol atau krek as. Pertama, kendorkan baut 17 mm menggunakan shock. Di sini ada 1 2 3 4 5, ada 10. Setelah itu lepas baut 13 pada samping cover puli poros engkol. Karena ini tidak bisa dilepas capnya, jadi ngubung sama cover ini. Jadi 13 shock ini harus dilepas semua, ke sana juga. Nah, di bagian sini ada. Nah, setelah itu poros engkol dapat bisa terlepas. Lepas ini posisi sudah terlepas semua, tinggal mencongkelnya. Oh, di sini ada celahnya. Yuk. Oke. Krek as bisa terlepas. Jadi gap untuk krek asnya ngikut dengan cover di atasnya. Jadi di kertasnya ini metal bulannya di gap nomor 4. Nah, di sini terdapat penahan metal bulan untuk di sana dan di sini. Selanjutnya kita lepas kertas congkel. Selanjutnya melepas metal duduk. Ini urutan nomor 1, jadi kita pasang di kabel agar tidak tertukar. Karena ini masih bagus, nanti kita pasang kembali nomor 1 dan itu nomor 2. Nomor 3. Ini nomor 4 terdapat metal bulannya di sini. Jadi dia satu cetakan dengan metal duduk. Sudah selesai, lalu kita ikat agar tidak bergeseran. Selanjutnya melepas oil jet menggunakan kunci L6 atau 5 ini agar kita kemasukan gram-gram ketika memperbaiki drat blok engine. Pada puli poros engkol terdapat gear-gear seperti ini. Ini adalah untuk mensensor krek asnya. Jadi sensor krek as kan letaknya di samping sini. Nah, ini di sini lubangnya. Jadi nanti menyensor gear ini. Di sini terdapat valve engine dan kawan-kawan. Selanjutnya tinggal proses pembersihan komponen-komponen seperti karter, kepala silinder karena dia bekas sealant ataupun packing, dan sensor oli juga ini harus dibersihkan karena ada bekas sealeran. Oke. Blok silinder dratnya rusak. Ini di bagian in dia rusak, dan di bagian belakang juga rusak. Ini dratnya ikut ngangkat, jadi ini di drat ulang. Sudah dikasih tanda agar tidak tertukar. Jadi penyebab air radiator kurang terus karena dratnya tidak mau kencang atau tol, lalu di sini airnya keluar. Ini kan aliran air yang di sini, mantel jaket, dan juga bisa jadi ini nyampur ke saluran oli. Ini tipis banget, bertemu dengan saluran oli BMW N42. Proses pengofresan sudah selesai.
Ini silinder headnya sudah di fresh, sudah di scrub, jadi sudah bersih. Dan kita cek kerataan silinder kopnya menggunakan water flush. Bisa terlihat di sini tidak ada celah. Di sini sudah rata, dijamin tidak akan overhead lagi karena silinder head sudah rata, kan otomatis kompresi tidak bocor. Oke, proses pengefreshan berhasil, tinggal dibersihkan. Di sini masih banyak sisa-sisa gram bekas pengefreshan, jadi agar tidak merusak komponen di dalam mesin seperti klep dan pelatuknya, ini harus bersih. Nah, di sini kan masih banyak di dalam mantel jaket, di dalam saluran air. Di sini, oke, tinggal disemprot angin, kasih bensin. Selanjutnya cara membersihkan ruang bakarnya menggunakan pisau cutter. Ini di bagian sini ini bersihkan, tapi jangan sampai terkena dudukan rumah klep. Nah, ini kan dudukan rumah klep ini yang bersih itu, ini yang meling-meling. Nah, kalau atasnya nggak apa-apa sini, karena jika terkena bagian ini nanti disekur susah atau klepnya bocor, jadi harus hati-hati. Jadi di bagian luar sini kita bersihkan, nah, tapi jangan sampai kena bawahnya, nanti bisa karet dan sulit untuk disekur seperti itu. Jadi bagian saluran keluar juga harus dibersihkan dalamnya, agar kerak-keraknya rontok. Ini udah pada rontok, ini tadi saya klikin, tinggal di amplas agar semakin bersih. Gunakan amplas kain, tidak terlalu kasar, secukupnya saja, jangan berlebihan. Nah, seperti ini dan sudah halus. Ini tinggal dikasih bensin dibersihkan seperti itu. Setelah dibersihkan nanti di proses penyekur atau meratakan dudukan klep. Proses penyekuran telah selesai. Selanjutnya proses pengetesan kebocoran katup. Jadi businya dipasang agar bisa diisi bensin. Pemasangan businya lewat bawah karena ini mesinnya dibalik. Nah, seperti ini menggunakan kunci shock 16 atau kunci businya itu. Hasilnya glowing. Tadi juga sudah di scrub, sekarang tinggal diisi bensin. Tapi sebelum diisi bensin, pastikan saluran-saluran ini kering bersih. Nah, kalau sudah kering bersih nanti baru diisi dari sini. Nah, jika sudah diisi terus di sini kok tiba-tiba basah, berarti masih ada kebocoran pada valve ini. Seperti itu. Tinggal
beberapa menit. Ini sudah sekitar 3-5 menit. Tidak ada kebocoran pada saluran pembuangan dan saluran intake. Di sini kering, tidak ada bensin yang menetes ataupun mengalir. Proses penyekuran berhasil. Sekarang kita lihat bagian X. Di bagian X juga kering, tidak ada bensin yang menetes ataupun mengalir. Semuanya aman terkendali. Oke, sudah selesai. Sekarang tinggal pemasangan seal klep dan pengunci klepnya. Selanjutnya pemasangan seal klep. Jadi dikasih oli untuk pelumasan karetnya. Jadi pas pemasangan valve-nya tidak karet ataupun lecet. Jadi ini di sini dipasangkan, diluruskan, lalu ditekan sampai mentok. Oke, sambil dicek kembali, tidak ada yang, jadi dipastikan harus masuk semua. Tidak boleh ada yang menceng. Jika sudah, tinggal memasukkan klepnya. Silinder ini tinggal dibalik. Jadi yang besar ini adalah klep in dan yang kecil klep X. Jadi karena klep ini tuh untuk memasukkan udara dan bahan bakar, sedangkan ini adalah mengeluarkan sisa bahan bakar, sisa pembakaran. Ini tandai nomor 1 agar tidak tertukar. Nomor 1 silinder headnya di sebelah sini. Pause. Persiapan oli untuk melumasi silinder valve-nya. Jadi di bagian ujungnya kita selipkan. Ini klep in nomor 1 masuk. Ini klep in nomor 2 masuk. Sebelum pemasangan pengunci klep, di bagian ruang bakar dikasih lap untuk menahan klepnya agar tidak ikut terdorong, jadi agar presisi di tempatnya seperti itu. Jadi per-pernya disusun terlebih dahulu di silinder headnya seperti ini. Nanti tinggal ditekan menggunakan gas pengungkit. Tekan nanti agar penguncinya dapat dipasang. Jadi penguncinya seperti ini, dapat alur dan dua bagian, jadi kanan kiri. Dia nanti satu klep, dua pengunci ini. Oke, sekarang kita pasang. Proses pemasangan valve sudah selesai, jadi ditekan menggunakan alat pengungkit dan penguncinya sudah terpasang seperti ini. Di per ada tutup pernya, terus dikancing di bawahnya, jadi diungkit agar pernya turun, lalu di katupnya kan ada alur untuk dudukan pengunci. Ini sudah selesai semua. Selanjutnya membersihkan komponen-komponen yang sudah dilepas. Ini seperti baut silinder kop sudah disikat menggunakan sikat kawat halus. Lalu sekarang kita membersihkan solenoid panos, ini yang in dan X. Di sini kotorannya sangat mengumpul. Di sini terdapat saringan-saringan. Ini membampat. Baru dibersihkan siler-silernya juga. Yang di bagian ini juga terdapat silin-silin. Jadi kita bersihkan.
mengganti ring seher. Pertama kita lepas ring sehernya, ini ring kompresi 1, ring kompresi 2, dan ring oli. Jadi di celahannya ini kita congkel seperti ini, lalu kita putar perlahan dan lepas. Ini ring kompresi 1 sudah kerong kemakan. Selanjutnya ring kompresi 2, di sini celahnya. Sudah kena, tinggal digeser, putar perlahan. Sedikit seret, karena ini pada macet terdapat oli mengerak. Ini sudah terlepas. Jadi kalau ring kompresi 2 terdapat alur di sampingnya. Selanjutnya ring oli. Kalau ring oli itu tiga bagian, jadi terdapat ring biasa, ring tipis seperti ini ada 2, terus yang terakhir ringnya berbentuk zigzag atau beralur untuk membawa oli ke silinder pistonnya agar terlumasi seperti ini. Ini adalah ring oli. Selanjutnya kita bersihkan piston pada alur-alur ring olinya menggunakan pisau cutter, amplas, dan gergaji besi, tapi jangan terlalu menekan pada proses menggunakan gergaji besi. Jadi selembitan seperti ini kita gesek perlahan, jangan sampai terlalu dalam, nah, nanti akan rontok rak-raknya. Bisa terlihat di sini sudah bersih. Ini perbedaan ketika kita bersihkan, bersih alurnya. Dan kalau belum kan di sini nih, ini masih mengerak. Nah, ini udah bersih. Jadi dibersihkan memutar itu perlahan. Lalu di bagian ini juga kita kerik menggunakan pisau cutter seperti ini. Lihat keraknya sangat tebal banget. Ini diakibatkan karena bahan bakar yang buruk. Yang kedua bisa terjadi pengapian tidak sempurna atau businya sudah mulai aus. Yang ketiga dari olinya jelek. Oli jelek itu mempengaruhi. Nah, ini kotorannya banyak banget. Ini tadi sudah saya bersihkan di bagian sini, keraknya juga banyak. Ini sudah bagian yang sudah bersih, jadi bersih seperti ini, alurnya kinclong seperti baru, jadi agar kompresinya kembali maksimal karena ringnya bisa mekar ataupun lingkup sesuai dengan alur pistonnya. Ini diameternya 83,996, punya BMW 320i N42 S90.
Metal-metalnya juga diganti karena di sini sudah termakan juga, alurnya sudah kasar. Nah, di sini sudah terlihat sudah ledeng. Oke, selanjutnya kita bersihkan semuanya. Ini baru satu. Nanti kalau sudah saya di samping piston juga harus dibersihkan karena di sini berada di aluran silinder piston dan bisa menyebabkan piston macet atau seret. Kita bersihkan seperti ini menggunakan pisau cutter. Jadi perlahan-lahan, jangan terlalu menekan karena bisa membuat pistonnya aus. Jika sudah bersih seperti ini, tinggal diamplas menggunakan amplas halus, menggunakan amplas kertas. Jadi diamplas bagian sininya, di bagian sini jangan sampai terkena amplas. Jadi diamplas mengambang-ambang saja supaya keraknya luntur. Jika sudah mulai menghilang kerak-keraknya, berhenti karena bisa aus jika terlalu lama ataupun terlalu menekan pada pistonnya. Amplas juga di bagian permukaan sini. Nah, di sini kan jadi sudah terlihat alur panah ini yang menghadap ke puli poros angle atau ke depan. Jadi tidak bisa terbalik karena sudah ada tanda panah. Dan untuk pemasangan nantinya harus nok ini bertemu dengan nok atasnya. Jadi metal sarannya tidak boleh terbalik karena ini berhubungan dengan pelumasan oli. Bisa menyebabkan bunyi jika tidak pas. Ini alurnya sudah bersih, tadi dibersihkan menggunakan gergaji besi. Tinggal dikuasi menggunakan bensin. Ini dibersihkan seperti ini. Agar kotorannya ikut larut dengan cairan bensin. Yang ini belum diamplas, jadi bisa tambahkan bensin untuk proses pengamplasan agar lebih sempurna. Gunakan amplas halus agar tidak karet pada piston, dan amplas secukupnya saja. Ya sudah, cuci kembali.
Hasilnya seperti ini, bersih, glowing, tak ada noda. Tinggal disemprot angin nanti. Ini sini sudah bersih. Jadi kerak-keraknya ini sangat banyak sekali, sisa-sisa karbon dioksida atau sisa-sisa pembakaran yang tidak sempurna, ataupun juga akibat oli yang mengerak. Jadi di bagian ini dibersihkan seperti ini. Selanjutnya pemasangan ring shear. Ini ring shearnya baru, ini ring kompresi 1. Kita buka. Jadi proses pemasangannya yang agak halus di atas. Nah, di sini juga terdapat tulisan top. M top ini tulisannya untuk di atas. Jadi seperti ini. Sebenarnya masih bisa menggunakan kunci SST nya. Selanjutnya ring kompresi 2, ada gambarnya, urutan kedua dari atas. Nah, kalau ring kompresi 2 ini juga berbeda. Jadi terdapat aluran kecil di samping, ini bagian bawah, dan yang atasnya ada tulisannya M top ini. Ini bagian atas. Jadi pemasangannya seperti ini. Oke, sudah terpasang. Sekarang tinggal ring oli. Ini ring pairnya dulu harus dimasukkan karena ini berada di tengah. Ini ada 2, jadi
Ini di bagian atas dan bawahnya, dan ring yang beralur zigzag ini di tengahnya. Oke, semua ring sudah terpasang. Seperti itu cara pemasangannya. BMW N42. Diameter piston 83996 dan ring sehernya 84 mm. Selanjutnya jadi ada 4 set ring kompresi 1, ring kompresi 2, dan ring oli. Proses pemasangan ring kompresinya harus hati-hati karena menggunakan tangan, jadi satu persatu harus urut dari ring kompresi 1, 2, dan ring olinya agar tidak tertukar ataupun terjadi patah. Ini sudah selesai, tinggal proses pemasangan kepada silinder blok atau blok silinder. Selanjutnya penggantian metal jalan pada piston. Ini kan sudah pada karet, barangnya sudah ada. Jadi proses pemasangannya seperti ini, tinggal dilepas, lalu di sini terdapat metal dan ini ada cowakannya, nanti kita paskan kembali, ini diganti. Jadi proses pelepasannya harus satu persatu karena pistonnya itu modelnya retakan ataupun bukan cetakan rapi, tapi ini potongan gitu, potongan buatan. Ini yang baru metalnya, perlu dikasih pelumas di sini agar tidak karet ataupun lecet pada proses hidup pertama mesin. Ketika mesin pertama kali dihidupkan, ini metal jalannya yang lama masih standar. Di sini terdapat tulisannya. Nah ini standar, bisa terlihat standar. Dan ini metal yang baru juga standar. Ini oke, tinggal dipasang. Oke, jadi seperti ini kita pasang. Kita lumasi bagian sininya dan juga sini, lalu paskan cowakan pada metal jalan dan pada stang shekernya. Lalu ratakan, ini sudah rata.
seperti ini, lalu kita pasang agar tidak tertukar. Jadi coakan di sini bertemu dengan coakan di sini. Tinggal pasang tulipnya. Karena jika ini tertukar dengan piston yang lain tidak cocok, bisa menyebabkan bunyi karena di sini terdapat retakan. Dan retakan ini kadang tidak cocok karena perbedaan retakan dalam menyebabkan bunyi pada stang seher. Khusus BMW ini M46. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam hebat luar biasa.